Shalom teman-teman semua, balik lagi sama Kebaktian Remaja Pemuda GKI Camar. Gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti pada baik-baik aja kan? Lagi pandemi kayak gini, kita harus jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa minum vitamin. Oh ya teman-teman, aku mau nanya deh, hari ini kira-kira temanya apa ya teman-teman? Ya, betul sekali, hari ini temanya adalah ketaatan dalam membaca firman. Pembawa renungannya hari ini ada Pendeta Helen. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman semua, 1 minggu telah kita lewati. Banyak perbuatan-perbuatan yang telah melukai hati Tuhan. Perbuatan negatif yang tidak disengaja maupun disengaja. Maka dari itu, saya mengundang teman-teman untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, yang melukai hati-Mu Tuhan, maupun segala dosa yang disengaja atau tidak disengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebagai lagu pengakuan dosa, mari kita mengangkat satu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana
Nah, setelah kita mengakui dosa-dosa kita tadi, mari kita bersalam damai kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dengan melalui seperti ini, dan juga seperti ini. Salam damai teman-teman semua. Teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Helen. Maka dari itu, mari kita menyanyikan satu nyanyian PKJ 15, Aku Siapkan Hati. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan, berkat, dan kasih Tuhan yang senantiasa memenuhi perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur ketika berkat rohani Tuhan sediakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada, supaya kami boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga boleh digerakkan dengan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini adalah ketaatan dalam membaca firman. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa,
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih pada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang itu banyak sekali anak-anak muda ya yang sedang merasa galau. Ya, mungkin kita juga pernah punya pengalaman ya, merasa galau. Ada yang merasa galau karena punya pergumulan hidup ya. Entah itu ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan studinya, begitu ya. Kesulitan di dalam studi, atau saat ini sudah mulai bosen nih sekolah online begitu ya, karena kita tidak bertemu dengan teman, sahabat, guru ataupun dosen kita cuman kalau sekolah gitu ya online ya ada berhadapan dengan gadget, dengan handphone ataupun laptop kita begitu ya. Kita mengalami kebosanan, kita mengalami penurunan nilai kita, dan itu kita menjadi galau ya. Atau ada orang yang ketika sulit mencari pekerjaan, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, jadi galau. Aduh Tuhan, kapan ya saya dapat pekerjaan? Aduh susah sekali ya. Terus kayak sampai kapan harus menganggur seperti ini? Atau mereka yang sedang bekerja, galau juga. Mau kerja di kantor, ada pandemi begitu ya. Tapi kalau kerja di rumah kok kayaknya tidak konsentrasi, atau ada hambatan-hambatan lain dan lain sebagainya. Setiap orang pasti punya pergumulan di dalam hidupnya. Entah itu kita bergumul ketika kita belum punya pacar, atau sudah punya pacar tapi lagi ada masalah, ada konflik dengan pacar atau pasangan hidup kita begitu ya. Ataupun kita yang sudah punya masalah keluarga, masalah pribadi, kita punya konflik dengan teman atau sahabat kita dan lain sebagainya. Saudara, kita butuh yang namanya firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan bagi hidup kita. Sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menyelesaikan setiap pergumulan kita, entah itu pergumulan tentang studi, tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, tentang keluarga, ataupun tentang apapun. Firman Tuhan itu bisa menjadi sumber pengharapan bagi kehidupan kita, orang-orang Kristen. Firman Tuhan itu bisa menjadi sumber penghiburan ya bagi kita, atau kita juga sering sekali menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu ya pelita buat kaki kita gitu ya, terang bagi jalan kita supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Firman Tuhan itu membawa kebaikan dalam hidup kita supaya kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu penting. Bahkan kita mau melihat nih, apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 19, khususnya ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dia menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang paling pokok, yang paling penting ada di dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang beriman, yang takut akan Tuhan, itu harus selalu mendalami firman Tuhan. Why? Kenapa? Ya, karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa Taurat Tuhan akan menyegarkan jiwa dan memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Saudara pernah nggak mengalami kejadian atau peristiwa ketika kita bergumul, kita merasa ciut, kecil? Aduh, gimana ya, saya nggak pernah menghadapi permasalahan ini. Saya masih terlalu muda, pengalaman saya masih sedikit banget, nggak pernah berhadapan dengan pergumulan yang seberat ini.
kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ya, kita akan diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan, ya, diberikan hikmat untuk bisa melakukan apa yang terbaik, menyikapi segala sesuatu dengan baik. Meskipun kita tidak terlalu banyak pengalaman, tapi firman Tuhan itu akan mendorong kita untuk memikirkan segala sesuatu yang positif, melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang positif, sehingga apapun kesulitan di hadapan kita, pasti kita akan jalan maju bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, dikuatkan terus melalui firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Lalu hal yang kedua, dikatakan titah Tuhan itu menyukakan hati, membawa sukacita. Saudara-saudara pernah nggak melihat teman, sahabat, ataupun keluarga yang saudara tahu banget nih, teman kita ini tuh sebenarnya pergumulannya berat loh. Dia punya pergumulan keluarga yang begitu berat, ya. Terus dia berjuang begitu besar ketika dia harus sekolah, misalkan begitu ya. Tapi kok dia kayaknya setiap hari tuh bawaannya seneng, girang, sukacita, kayak nggak punya masalah. Padahal sebenarnya kalau ditanya gitu ya, kita tahu ya masalah yang dihadapi itu berat sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan kita, mungkin kita menganggap bahwa masalah dia lebih berat daripada yang kita hadapi. Tapi kok dia bisa ya? Saudara, kalau kita menggali, mencari tahu lagi, pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan seluruh kehidupannya pada Tuhan. Pasti dia adalah orang yang mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia cari kekuatan dalam firman Tuhan. Dia cari kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dia mengandalkan Tuhan setiap waktu, ya, sehingga firman Tuhan yang selama ini dia pelajari, dia imani, dan dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi meskipun persoalan, pergumulan berat yang dia hadapi, ya, tapi dia tetap mendapatkan sukacita. Sebab sukacita itu dia dapatkan hanya daripada Tuhan ketika dia belajar tentang firman Tuhan. Lalu hal yang ketiga, dikatakan takut akan Tuhan, hidupnya suci, benar, ya. Bahkan dikatakan bahwa itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya dekat dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, dengan titah Tuhan, dengan kehendak-kehendak Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang akan merasakan kehidupannya akan manis sekali, begitu ya, meskipun ada banyak tantangan, rintangan hidup, yang akan melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif, yang baik, ya. Kalaupun ada kesulitan, itu adalah cara Tuhan untuk menempa saya untuk semakin dewasa di dalam hidup, ya. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari kacamata positif, sehingga dia melangkah menyikapi hidup ini dengan positif, dan pasti akan berbuahkan sesuatu yang positif, yang baik, yang manis nantinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dari apa yang dikatakan oleh pemazmur betapa firman Tuhan itu penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Dan firman Tuhan itu tidak jauh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu dekat, ya, dekat sekali di rumah kita, ya, yang di rumah kita pasti ada yang namanya Alkitab. Ada firman Tuhan yang bisa kita baca setiap waktu, kapanpun kita mau, gitu ya. Ada juga firman Tuhan yang kita miliki di dalam gadget kita, handphone ataupun laptop kita, gitu ya. Kita bisa gunakan itu, ya, Alkitab elektronik. Kemanapun kita pergi, kita bawa gadget, gitu ya, kita bawa handphone. Di dalamnya ada Alkitab, tapi tinggal bagaimana kita mau menggunakannya sewaktu-waktu ataupun setiap waktu kita menyisihkan waktu untuk bisa membaca atau merenungkan firman Tuhan. Ada juga yang berupa tulisan, ya.
Alkitab elektronik ataupun Alkitab buku, begitu ya, kita bisa baca. Ada juga sekarang metode yang lain, kita mempelajari firman Tuhan dengan mendengarkan, ya, di dalam gadget kita. Kita bisa cari aplikasi baca firman Tuhan gitu ya. Jadi kita tinggal dengerin aja gitu orang yang sedang membaca Alkitab. Di mana-mana kita bisa menemukan firman Tuhan itu. Bahkan di media sosial yang tidak jauh dari kehidupan kita. Dunia nyata, di dunia maya, kita bisa mencari firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, dan itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, saat ini juga banyak sekali renungan-renungan yang kreatif, ya, yang dibuat khusus untuk remaja dan pemuda, untuk menyesuaikan dengan pergumulan-pergumulan, ya, supaya menjawab kebutuhan ataupun pergumulan-pergumulan remaja dan pemuda masa kini, yang akan membantu kita untuk boleh melihat firman Tuhan, ya, untuk bisa menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yang akan tentunya menguatkan, ya, membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau firman Tuhan ataupun Alkitab, ya, ayat Alkitab itu dekat dalam kehidupan sehari-hari, ya, tinggal bagaimana kita mau menggunakannya dengan baik. Kalau ada sebagian orang yang mengatakan, saya sibuk, gak sempet untuk bisa baca firman Tuhan secara konsisten setiap hari gitu ya. Kita merasa ya waktu kita sudah habis untuk sekolah, mengerjakan tugas-tugas, atau kita sudah habis untuk bekerja, untuk bisa berelasi dengan keluarga, berelasi dengan teman, sahabat, waktu kita sudah habis untuk pelayanan dan lain sebagainya. Saudara, marilah kita coba untuk merenungkan kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, ya, seberapa sibuknya kita setiap hari, yang satu hari 24 jam, pasti kita punya waktu untuk bisa membuka media sosial. Betul ya? Kita pasti punya waktu, ya, lihat WhatsApp, lihat Instagram, ataupun sekedar buka YouTube, ya, entah mencari sesuatu ataupun ya iseng aja karena nggak ada kegiatan lain atau sedang menunggu dan lain sebagainya. Kita punya waktu untuk itu. Tapi bagaimana dengan membaca firman Tuhan? Ya, punyakah kita waktu? Ya, kalau kita bilang kita nggak punya waktu, ya berarti ya kita mencari sisa-sisa waktu yang ada, ya, yang kita mau berikan buat Tuhan. Tapi di sini kita mengatakan bukan masalah kita sibuk atau tidak sibuk, sempat atau tidak sempat, gitu ya. Bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah apakah kita menganggap firman Tuhan itu penting dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan itu pokok, yang paling utama, yang membawa manfaat yang baik di dalam kehidupan kita? Kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita menganggap firman Tuhan itu penting, pokok, utama, pasti kita akan menyisihkan waktu kita untuk bisa mendalami firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak menganggap itu penting, ya mungkin kita menyisahkan sajalah waktu kita. Ya Tuhan ya, kalau ada sisa nanti saya baca firman Tuhan. Kalau tidak ada sisa ya udahlah ya Tuhan tahu lah, tidak gitu ya. Kita harus menyisihkan, ya. Kita memang sudah betul-betul ya waktu Tuhan kasih 24 jam, berapa waktu yang bisa saya berikan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dan juga membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menganggap itu penting, kita pasti akan mengutamakan hal itu. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk bisa berkomitmen setiap hari. Ya, kalau kita adalah pemula, kita komitmen dulu nih, berapa menit buat Tuhan. Tuhan tidak minta harus di awal hari kita atau harus di akhir hari kita. Kapanpun kita bisa menyisipkan waktu buat Tuhan. Tinggal bagaimana kita berkomitmen, ya, dimulai dari mungkin 10 menit, 15 menit, sampai akhirnya nanti kalau kita sudah konsisten melakukannya setiap hari, kita bisa
tambahkan lagi waktu buat Tuhan, supaya hidup kita boleh semakin diterangi oleh firman Tuhan, hidup kita boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga meskipun kita punya pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita tetap kuat, kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan mendapatkan buah-buah yang indah, yang baik, yang manis daripada Tuhan. Selamat berkomitmen untuk bisa mendalami firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada hari Jumat 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan Kudus Jumat Agung. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada waktu perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus
berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Jumat 2 April 2021 yang akan datang. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan mengakhirinya nanti bersama-sama dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala pengasihan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk firman yang boleh mengingatkan kami betapa firman-Mu adalah bagian yang paling terpenting dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap memegang komitmen kami untuk boleh mempelajari firman Tuhan setiap hari. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga kami mau berdoa untuk remaja dan pemuda GKI Camar. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati bagi mereka yang saat ini sedang ada di dalam pendidikan. Tuhan yang memberkati dan berkarya, Tuhan yang mau pimpin, berikan semangat bagi mereka untuk terus belajar dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, dan Tuhan yang akan menuntun mereka di dalam masa depan mereka. Ataupun bagi mereka yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati di dalam setiap karya yang mereka lakukan. Tuhan hadir untuk membawa kebaikan. Dan untuk setiap pengharapan, impian, dan masa depan mereka, biar Tuhan yang menuntun dan mengatur segala sesuatunya. Sebab kami yakin dan percaya, segala yang Tuhan rancangkan pasti indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKI Camar. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, terkhusus selama pandemi ini, supaya Komisi Remaja dan Pemuda boleh tetap melayani dan menjadi berkat, untuk boleh saling menyemangati satu dengan yang lain dan membangun persekutuan yang indah dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terkhusus ketika menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang memberkati setiap kami, masyarakat, untuk boleh mengupayakan yang terbaik, menjaga protokol kesehatan dan juga kebersihan. Tuhan yang memberkati setiap proses vaksinasi dan upaya-upaya yang kami lakukan bersama-sama untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memimpin untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi bersama di dalam bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menuntun, melindungi, dan memberkati bangsa kami Indonesia. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu juga untuk menyatakan doa yang Kau ajarkan pada setiap kami.
Marilah kita memberikan persembahan syukur seperti tertulis dalam Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perkataannya yang ajaib terhadap anak manusia. Marilah kita bersama-sama persembahkan uang kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengembalikan sebagian berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kiranya uang yang kami kumpulkan ini bisa digunakan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini, bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau pakai tangan yang akan mengelola uang ini, agar mereka boleh memakai uang ini dengan rasa takut kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai agar senantiasa kami benar-benar boleh mengucap syukur dengan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Teman-teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebagai lagu pengutusan, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 197, Besarlah Untukku. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kan ku sampaikan kabar baik pada
ibadah hari ini. Pasti seru kan? Ibadah kita hari ini udah selesai. Tapi jangan sedih ya teman-teman, minggu depan masih ada lagi kok. Oh iya teman-teman, di pandemi ini jangan banyak keluar ya teman-teman. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan stay safe semua. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.